Sultan Ibrahim bin Adham ini makin galau. Makin galau deh. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Baik. Lantas dia mikir, oke bro, karena ane lagi galau, biasa kita berpesta pora, habis itu kita pergi berburu, bersenang-senang kita. Sadar dalam hikayat diceritakan disiapkan pasukan dan perbekalan untuk menuju hutan berburu di tengah hutan, dan emang itu adalah salah satu daripada hobinya Sultan Ibrahim bin Adham ini. Berebok naik ke gunung berkuda dia, berebok dengan suasana yang hiruk pikuk. Kuda yang ditaikin adalah kuda yang paling keker. Dia sekali hentak seakan mentuing, begitulah kendaraan yang digunakan daripada Sultan Ibrahim ini. Namun dalam kondisi pikiran yang kagak bisa dibohongin, Sultan Ibrahim bin Adham ini terlepas dari rombongan. Berjalan dia memacu kudanya, terlepas dari rombongan, dan dia sendirian memacu kudanya dengan cepat. Seakan-akan dia pengen ngilangin pikiran yang dia rasain, kegalauan pada saat itu. Tapi apa yang terjadi ya Bang Po? Sahdan diceritakan dalam Sahihul Hikayat, ketika dia lagi macu kudanya kenceng, tiba-tiba ada binatang rubah di depan. Dan binatang rubah itu bisa berbicara. Wahai Tuan Raja, ente diciptain bukan untuk melakukan hal ini. Lantas itu Sultan Ibrahim kepikiran, siapa ini yang ngomong ini? Siapa ini yang ngomong ini? Dia berprasangka bahwa itu adalah godaan daripada setan. Lantas dipacu lagi kudanya, bersuara lagi seperti itu. Dipacu kudanya, semakin kedengaran rasanya itu. Akhirnya dia berhenti. Tok dengan slow dia macu kudanya ini sambil kebingungan. Siapa yang ngomong itu? Sadan diceritakan dalam Sahihul Hikayat, pelana kudanya itu bersuara seperti, Tuan Ibrahim, bukan untuk ini ente diciptakan. Terkejutnya luar biasa pada saat itu Tuan Ibrahim ini. Lantas dia turun dari kudanya dan bersandar di kudanya. Dalam hatinya bergumam, ya Allah, terima kasih Engkau telah mengirimkan seseorang untuk mengingatkan kehidupanku yang selalu melupakan dengan bermaksiat dan berfoya-foya. Maka pada saat itu dia berjanji sama Allah dan sama dirinya bahwa pada saat itu dia akan bertobat. Maka Tuan Ibrahim bin Adham ini kembali ke kerajaan dengan mengayuh kudanya, tidak lagi kenceng seperti tadi, sedang kecepatannya, tapi dengan jiwa yang lebih tenang daripada ketika dia berangkat menuju perburuan. Lantas apa yang dilakukan Sultan Ibrahim pada saat itu? Dia kembaliin kuda ke kerajaan
lantas dia berjalan kaki menuju tempat peternakan daripada kambing, di mana kambing-kambing itu digembala. Sadan diceritakan dalam hikayat ini raja langsung ketemu ame pengembala kambing yang pada saat itu cumi berpakaian compang-camping dan bertopi daripada menutup topi dengan topi terbuat dari kulit. Sementara dia berjalan dengan menggunakan baju kebesaran kerajaannya. Dan dia berkata, "Ama itu pengembala kambing." "Bro, apa kabar bro?" "Sehat Tuan Raja." Tuan Raja ngapain di sini?" "Ngapain Tuan Raja?" "Enggak, saya lagi mau nenangin pikiran dan udah ketemu ketenangan pikiran ini. Tapi ada satu langkah yang harus saya lakuin buat nambah pikiran ini lebih tenang lagi dan saya hidup lebih bermanfaat lagi." "Apa itu Tuan Raja?" "Saya akan pergi meninggalkan ini kerajaan dan tolong serahkan topi dan pakaian ente kepada saya tukarin dengan pakaian kerajaan ini." Untuk pengembala kaget, "Yang benar Tuan Raja." Tuan Raja senyum. "Benar, udah lu gak usah ragu, tukarin pakaian gua sama pakaian lu." Sadan diceritakan dalam Sahibul Hikayat, setelah peristiwa itu nggak kelihatan lagi Tuan Ibrahim bin Adham ini di kerajaan ini, menghilang nggak tahu kemana. Sementara di kerajaan itu anaknya masih kecil waktu Raja Ibrahim ini meninggalkan itu kerajaan. Betuing, 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 tak tok 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 tak tok. Jam berganti hari, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Make ditemukan ternyata Tuan Ibrahim itu ada di tanah suci. Setelah dia melakukan perjalanan religi penempaan jiwa, dia bekerja sebagai kuli panggul, pencari kayu bakar, yang dia lakukan untuk menghindari daripada dia mengemis. Dia melakukan hal-hal pekerjaan kecil yang halalan thayyibah. Singkat cerita, Abang Po jangcingnya babe sahdan dalam Sahibul Hikayat. Maka di kerajaan ini anaknya bertanya kepada emaknya. Si anak bertanya kepada emaknya, "Wahai ibunda, sudah pastinya saya ini punya bapak. Mohon diceritakan kepada saya kemana bapak saya." Maka diceritakan ama ibunya tentang bagaimana babenya meninggalkan kerajaan menuju ke kehidupan yang luar biasa, mendekatkan diri kepada yang kuasa. Setelah kehidupannya yang poya-poya dan dirasa dari kemewahan yang dia punya, hidupnya jauh dari Tuhan. Diceritain beberapa peristiwa sehingga dia meninggalkan kerajaan. Singkat cerita, ini anak tahu kalau babinya itu ada di tanah suci Mekah. Maka pada musim haji dikumpulkan rakyat sekitar 40 orang, disediakan onta dan perbekalan, perjalanan diongkosin amit Tuan Raja
yang merupakan anak daripada Sultan Ibrahim ini menuju kota Mekah. Maka terkumpul 40 orang, pergilah dia ke tanah suci Mekah. Sahdan diceritakan dalam Shahihul Hikayat, ketika itu anak ini ketemu ada segerombolan orang lagi pengajian. Maka duduklah dia di situ dan bertanya kepada orang-orang yang mengaji di situ. Maaf Tuan, Tuan kenal nggak Ame Ibrahim bin Adham? Yang ditanya di sebelah itu tersenyum, Abang Pok. Dia berkata, itulah dia Ibrahim bin Adham, ketua pengajian daripada kita-kita. Dia itu orangnya luar biasa, kata orang ini, ketua daripada pengajian kita. Dan selain dia mengajar, dia memberikan makan kepada kita dari hasil jerih payah yang dia lakukan. Sahdan diceritakan dalam Shahihul Hikayat, ini anak raja ini raja yang ngelihat orang tuanya seperti itu, ngerasa banget dia nubruk itu Tuan Ibrahim yang udah jadi ketua pengajian di pada perkumpulan itu. Tapi dia ingat pesan emaknya, kagak bakalan bisa orang tuanya itu dibawa lagi ke istana karena udah dia memilih kehidupannya seperti itu. Babe Sahdan diceritakan dalam Shahihul Hikayat, ini tuan muda ngikutin apa yang dikerjain ame Sultan Ibrahim bin Adham ini. Rupanya Sultan Ibrahim bin Adham ini ketika pagi dia pergi ke perkampungan yang miskin, yang di situ banyak pepohonan. Di situ dia menebang beberapa pohon, lantas dijadikan kayu bakar dan dibawa ke kota. Dia panggul sendiri dari tempat dia nyari sampai ke pasar. Setelah itu dijual dan hasilnya itu diberikan kepada kaum fakir dan miskin yang ngaji ame Sultan Ibrahim bin Adham ini, yang pada saat itu sudah menjadi guru. Abang Pok, sampai di sini ceritanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cerita dari seorang raja yang hidupnya glamor, tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu kehidupan dia salah dan dia meninggalkan kerajaan, lantas memilih hidup sederhana, melewati sebuah proses di mana dia menjadi seorang ulama yang besar. Dan diceritakan dalam Shahihul Hikayat, ternyata orang yang datang nemuin beliau ini adalah Nabi Khidir. Itu dia Abang Pok, semoga hikayat ini bisa kita jadikan pelajaran di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga hikayat ini ada manfaatnya, dan kita ketemu di hikayat selanjutnya di video berikutnya. Ane ingetin yang belum subscribe biar kita bisa ketemu di hikayat selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya sahur Ramadan, marhaban sarosiam.